anak-anak muda, dalam kata-kata itu kan tersirat pengakuan. Anggota SIDI biasa ditanya begini, atau yang mau jadi majelis, apakah jawabmu? Kan kita akan jawab dengan kata-kata. Dia akan bilang, iya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Itu kata ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati, itu mengandung 3 pengertian. Pertama, saya menjawab ya karena saya sungguh-sungguh percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan mengatakan iya, apalagi di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Lu percaya apa? Saya percaya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya percaya Dia mengalirkan saya secara ajaib di tengah dunia. Saya percaya saya berdosa tapi Dia menebus saya. Saya percaya Dia menyiapkan surga bagi saya. Saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan lebih baik dari saya. Itu yang membuat mulut saya berkata, iya, saya percaya. Kedua, saya menjawab iya. Saya pemulut berkata iya. Iya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak yang iya habis hilang. Lama. Beta kalau baptis anak-anak kecil, beta suka bilang begini. Terima kasih untuk ini untuk ini orang tua dong. Terima kasih. Terima kasih. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus engkau membawa anak-anakmu untuk menerima sakramen ini. Terima kasih. Tapi yang kedua beta lihat itu anak kecil dong, baru beta bilang, terima kasih juga untuk ini anak kecil dong. Tagal kamu mau baptis nih yang kampung Bapak Mama dan tahu gereja. Tahu kalau kamu son baptis dong di mana? Karena ada banyak orang tua itu yang seumur hidup mungkin dia gereja 3 sampai 4 kali. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak SIDI, ketiga waktu anak nikah, dan mungkin yang keempat waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau pi mana lah, sudah dia di situ. Jadi ya habis masuk, jangan ya habis di Horeb ada. Kita nih kadang-kadang terlalu drama lah. Sabar om dua yang ketiga om di pun drama. Saya menjawab ya, bukan saja masuk, tapi saya masuk untuk siap diatur. Banyak yang mau masuk tapi tidak mau diatur. Bayangkan kalau ada 500 kakak, masing-masing kakak mau atur diri sendiri. Bayangkan kalau di tiap kakak ada 2 anggota SIDI, masing-masing anggota SIDI mau atur diri sendiri. Kacau. Karena itu jawaban yang keluar dari mulut itu, dia sesuatu yang sekali digerakkan oleh pengakuan, oleh roh yang di dalam kita. Kadang-kadang kita drama. Ada banyak anak-anak ini yang waktu SIDI, apakah jawabmu? Dia sengaja bikin ke sedih-sedih itu. Baru kasih ke merah bagaimana? Iya, saya percaya dan berjanji. Drama. Sebegitulah baru kirim pi kampung, muat di semua medsos. Nanti 6 bulan kemudian dia datang dan dia pun mama bapak terus bilang, Pak Pendeta, Mam Pendeta, tolong dulu. Tolong apa? Tolong beta, tiap hari tolong lusa. Kenapa? Iya Bapak Pendeta, beta dan beta pun calon senikah dinas, dia sana bisa pindah, beta yang pindah ikut dia. Terus dia pun bapak bilang, ais anak dong semua begitu, kita mau bilang apalah yang. Terus dia pun mama bilang, kita orang tua ini pun tugas hanya urusan. Sudah terakhir kita pendeta-pendeta yang jadi akhirnya jarak antara pengakuan dan penyangkalan kita tuh tipis sekali. Jadi jadilah teladan dalam perkataan. Jangan tukang bamaki. Di sini ada yang tukang bamaki. Dia laki-laki ke perempuan. Dia ada duduk di sini. So tunjuk. Beta heran dengan kita pun kata-kata nih. Bayangkan nih orang nih. Kadang-kadang ketika oto lewat gobel, bamaki. Pas ada pendeta di situ, ampun. Ini hanya di mulut sabapa, di hati tidak. Omong kosong. Apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari isi hati. Jadi mulut penting. Beta ingat 31 Desember tahun 2019, 31 Maret 2019,
beta dinyatakan mati oleh dokter. Tahu mati? Meninggal tuh yang mati kok tidak? Mati. Terus menuju, ya puji Tuhan lah, ada mujizat. Beta sembuh, beta hidup kembali sehat seperti hari ini. Menuju kepada beta pulih itu, menurut orang-orang yang banyak di rumah sakit, waktu itu Pak berdoa. Pak berdoa 3 kali. Yang terakhir itu Pak bilang begini, yang percaya di dalam nama Yesus pasti akan diselamatkan. Terus beta dengar ada orang bilang amin, dan ternyata dong semua itu yang bilang amin. Waktu itu beta datang 2 orang, 1 pendeta, 1 seorang psikolog. Yang pendeta bilang begini, Pak Pendeta, yang Pak lakukan itu penting sekali. Bukan penting, Roh Kudus berdoa bagi hal-hal yang tidak terkatakan olehmu. Beta kesena. Roh Kudus berdoa buat beta. Beta sadar juruk. Tapi yang psikolog bilang begini, biasanya apa yang tersimpan itu ketika kita ada di bawah alam sadar, itu yang akan keluar. Beta bilang puji Tuhan. Untuk saya selama ini BKPI kalau beta bilang yang percaya akan diselamatkan. Saudara bayangkan kalau tiap hari beba maki. Coba bayangkan seberapa yang hancur. Jadi isilah supaya waktu keluar itu kata-kata yang jadi teladan. Toh? Amin kok. Supaya kita pun kata-kata tuh betul-betul baik. Kadang-kadang kita nih terlalu karmana kok. Kalau kita diminta untuk kasih sambutan, Bapak Gubernur, Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Tidak tahu hormat betul kok tidak. Bapak Wali Kota Kupang yang kami hormati. Bapak Ibu Pendeta yang kami kasih. Tapi kalau pagi-pagi penjual ikan lewat kita panggil bilang ikan. Penjual ayam kita bilang, penjual sayur kita bilang, penjual tomat kita bilang, dong ada nama kok tidak? Lalu kenapa panggil tomat? Aduh kasihan itu orang hidup. Mulai besok itu kalau mau semua beli tomat, perkenalkan diri dulu. Bawa umum bapak dulu Kita nih kata-kata bermasalah. Ada 1 orang berjual ikan. Orang panggil, Ama, yo ikan berapa? 50.000. Tuh mahal. Memang sudah kok dia harga begitu. Ikan sumati ju. Ini ama marah. Apa? Ikan sumati? Ini ikan mati 50.000 lu. Lu ini harga berapa? Jadi mari pakailah kalimat-kalimat, kata-kata tuh yang baik. Bisa kok. Kamu bikin status tuh bikin yang baik-baik. Kamu kayak apa kok? Yang pertama, jadi teladan dalam. Kedua, jadi teladan dalam perbuatan. Ujian dari kata-kata adalah perbuatan. Karena belum tentu semua yang dikatakan itu bisa dilakukan. Jadi kalau kamu mau naik kelas, ujian dari kata-kata adalah perbuatan. Perbuatan dan kata-kata mesti satu paket. Jangan omong lain, bikin lain. Ada orang yang bahkan pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu karena tidak sinkron antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dipernas juga ada. Dia faham apa? Beta ajar ilmu berkhotbah, homili 3. Dorang tanya beta, Pak Pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang karmana? Babi lupa maksud. Khotbah yang baik itu berapi-api, tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Hey, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain, apa? Bikin lain. Di sini jual. Jadi jangan omong lain, bikin lain. Itu khotbah yang paling. Kenapa? Perbuatan itu, kata dia punya teriakan lebih kuat dari kata-kata.